Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Wulandari, NPM 210400008. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Nah, di slide pertama ini, komunitas sebagai basis mitigasi bencana mengacu pada keterlibatan aktif dan partisipatif masyarakat dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengelola risiko bencana di lingkungannya. Nah, hal ini melibatkan upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan respon dan pemulihan pasca bencana. Nah, di sini ada faktor-faktor. Faktor-faktornya di sini ada partisipasi aktif. Di sini nih komunitas tuh harus aktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau strategi mitigasi bencana. Nah, di sini juga ada pengetahuan lokal, yaitu memanfaatkan pengetahuan lokal dan pengalaman untuk mengidentifikasi risiko potensial dan strategi adaptasi yang sesuai. Nah, lanjut slide selanjutnya, implementasi komunitas sebagai basis mitigasi bencana di Indonesia. Di sini ada pendekatan. Nah, di Indonesia ini kan pendekatan komunitas sebagai basis mitigasi bencana telah diadopsi sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam penanggulangan bencana. Nah, hal ini mencakup pembentukan posko bencana di tingkat desa atau kelurahan dan pengembang rencana tanggap darurat komunitas. Nah, di sini juga ada tantangannya, di mana tantangannya yaitu keterlibatan aktif. Keterlibatan aktif ini adalah apakah keterlibatan aktif seluruh komunitas terutama di daerah yang terpencil atau sulit dijangkau. Dan juga tantangan yang kedua ada pembiayaan dan sumber daya. Kurangnya sumber daya dan dana untuk pelatihan, infrastruktur, dan peralatan kesiapsiagaan. Nah, di sini ada analisis peran strategis komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Ada 4 peran strategis komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Yang pertama, kesiapsiagaan dan respon awal. Nah, sebagai strategi yang pertama ini, komunitas harus siap siaga dan memberikan respon awal terhadap basis mitigasi bencana. Yang kedua, pendidikan dan penyuluhan. Setiap komunitas harus melakukan pendidikan dan penyuluhan terlebih dahulu sebelum memitigasi bencana tersebut. Yang ketiga, kolaborasi dan jaringan komunitas. Setiap komunitas harus berkolaborasi. Yang keempat, inovasi teknologi dan adaptasi lokal. Jadi, kesimpulan dari materi semuanya ini adalah komunitas sebagai mitigasi bencana menempatkan peran penting dalam mengurangi risiko dan dampak bencana. Nah, dengan partisipasi aktif dan pemanfaatan teknologi yang tepat, maka komunitas dapat membangun ketahanan yang lebih baik terhadap bencana. Mendorong kolaborasi antar stakeholder dan mengoptimalkan respon terhadap ancaman bencana baik di tingkat lokal maupun nasional. Nah, di sini implementasi yang baik memerlukan komitmen dari semua pihak